Perkenalkan, nama saya Primaji Sampurna. Saya di sini akan menjelaskan perawatan berkala pada posisi lipat. Perawatan ini bertujuan untuk memperpanjang umur pada kendaraan dan mengurangi kerusakan pada komponen dan agar ketika berkendara keadaan dalam keadaan sehat dan nyaman saat berkendara. Sebelum melakukan perawatan, alangkah baiknya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Fungsinya untuk melindungi tangan dari kotoran. Lanjut, persiapan alat yang digunakan adalah tape tire, vernier caliper, micrometer, dial gig, hamplas, brake cleaner, dan grease. Lanjut pemeriksaan wheel bearing. Untuk pemeriksaan wheel bearing, tangan satu memegang coil spring dan tangan satu memegang roda. Putar secara perlahan. Jika terjadi getaran, bisa disimpulkan wheel bearing sudah tidak bekerja pada semestinya. Jika roda bergerak mulus dan tidak ada getaran, bisa dipastikan bahwa wheel bearing masih bekerja sebagai mestinya. Lanjut, pengecekan ban. Pengecekan ban yang pertama dicek adalah pada kondisi ban, apakah terjadi ada keretakan atau ada benda asing yang menempel. Lanjut, yang diperiksa pada ban adalah keausan. Keausan bisa dicek menggunakan depth tire. Untuk mengecek jika tidak tersedia depth tire, bisa melihat kode TWI yang berbentuk segitiga. Lanjut, pemeriksaan pelek. Untuk pemeriksaan pelek bisa dilihat secara visual, yaitu apakah ada terjadi korosi atau patah atau retak. Lanjut, melepas roda. Untuk melepas roda bisa menggunakan air impact atau kunci roda. Jika ingin lebih cepat, alangkah baiknya menggunakan air impact. Lalu untuk membuka rodanya, buka mur roda secara menyilang dari kanan atas ke kiri bawah dan sebaliknya. Lanjut, setelah roda terlepas dari porosnya, buka baut kaliper menggunakan kunci ring 12. Putar ke arah kiri. Lalu angkat ke kaliper dan ambil pad rem. Setelah pad rem diambil, lakukan pengukuran ketebalan pada pad rem. Tapi alangkah baiknya sebelum melakukan pengukuran, hamplas terlebih dahulu pad rem dan berikan brake cleaner. Setelah itu, lakukan pengukuran menggunakan vernier caliper berukuran 15 cm. Setelah melakukan pengukuran, catat hasilnya pada satu lembar pada buku. Lanjut, pengecekan disc brake. Untuk pengecekan disc brake bisa menggunakan micrometer. Tetapi sebelum melakukan pengukuran, lakukan kalibrasi terlebih dahulu pada micrometer. Jika sudah terkalibrasi, pasangkan micrometer pada disc brake dan kunci micrometer dan lakukan hasil pengukuran. Setelah melakukan hasil pengukuran, tulis kembali hasilnya kepada sebuah buku. Lanjut, pengecekan run out disc brake. Untuk melakukan run out disc brake, menggunakan dial gig indikator. Caranya, pasangkan dial gig indikator pada coil suspensi, lalu atur batang penyangga dan posisikan bidang sentuh. Lalu pastikan jarum pendek ke angka 2 atau 3, lalu dan kalibrasi jarum panjang ke angka 0. Lanjut beri tanda pada disc brake, bisa menggunakan spidol atau baut. Lalu putar disc brake secara 360 derajat atau satu putaran. Lanjut, setelah itu lepas dial gig indikator dan pasangkan kembali pad rem kepada kaliper. Lalu kunci kembali kaliper dan pasangkan bautnya. Lanjut, pasang kembali roda depan menggunakan air impact atau kunci roda. Lanjut ke roda belakang. Untuk melepas roda belakang sama halnya seperti roda depan, bisa menggunakan air impact atau kunci roda. Cara membukanya juga sama, dari kanan atas ke kiri bawah dan sebaliknya. Setelah roda terlepas dari poros, lakukan pengukuran diameter dalam tromol. Jika terjadi kesulitan saat melepas tromol, Anda bisa menggunakan baut berukuran 8 mm. Caranya, pasangkan baut milimeter pada lubang yang ada pada tromol, lalu kencangkan secara perlahan. Secara perlahan, tromol akan terlepas sendirinya. Setelah terlepas, lepaskan kembali baut pada tromol. Lalu lakukan pengukuran pada tromol.
Akan tapi lebih baiknya dihaplas terlebih dahulu dan diberikan blackener. Setelah itu lakukan pengukuran dengan menggunakan vernier kaliper berukuran 30 cm. Lalu hitung hasilnya dan tulis hasilnya pada sebuah catatan atau buku yang tadi dipakai. Lalu lanjut pengecekan ketebalan pada sepatu rem. Untuk melakukan pengecekan sepatu rem menggunakan vernier kaliper berukuran 15 cm. Sebelum melakukan pengukuran, hamplas terlebih dahulu sepatu rem dan berikan blackener. Lalu lakukan hasil pengukuran. Untuk mengukur hasil pengukuran dihitung dari yang paling sudut yang paling tipis. Setelah itu, jika sudah melakukan pengukuran, tulis kembali hasilnya pada buku. Lanjut untuk mengukur celah pada tromol. Untuk mengukur celah tromol, diameter dalam tromol dikurangi diameter luar pada sepatu rem. Nah, lakukan pengurangan. Setelah itu, maka hasilnya akan terlihat. Sekian dari saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah lakukan setiap bulan perawatan berkala bertujuan agar keselamatan saat berkendara agar terjamin dan lebih nyaman, dan juga bisa menekan biaya dari perbaikan saat melakukan perbaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Biar aing.